Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin Tuhan sudah mengangkatmu. Mungkin Tuhan sudah memulihkanmu. Bahkan mungkin Tuhan sudah membawamu keluar. Tetapi hari ini ada satu bahaya yang sering terjadi. Kita kembali ke masa lalu. Kembali ke kebiasaan lama. Kembali ke pola pikir lama. Kembali ke luka yang lama. Pagi ini Tuhan berkata, jangan kembali ke masa lalu. Aku membawamu maju, bukan mundur. Kalau saudara percaya, mari katakan bersama saya, amin. Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang dengan kerinduan untuk bertumbuh. Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah memberi kami keberanian untuk memulai lagi. Tetapi Tuhan, kami akui, terkadang kami masih tergoda untuk kembali. Hari ini kuatkan kami, teguhkan langkah kami, lepaskan kami dari ikatan masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pendengar di mana saja saudara mendengarkan renungan pagi ini, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Bukan berarti Paulus tidak punya masa lalu. Paulus punya masa lalu yang kelam. Tetapi dia tidak tinggal di sana. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Masa lalu tidak boleh menjadi tempat tinggal. Semua orang punya masa lalu. Ada yang penuh dengan kegagalan. Ada yang penuh dengan dosa, ada juga yang penuh dengan luka. Tetapi masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat tinggal. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 di sana dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan berkata, jangan terus hidup di sana. Kalau Tuhan sudah mengeluarkanmu, maka jangan masuk lagi. Poin yang kedua, kembali ke masa lalu membuat pertumbuhan menjadi berhenti. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi saat di padang gurun mereka berkata di dalam Keluaran 16 ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka rindu Mesir, padahal Mesir adalah tempat perbudakan. Kadang manusia rindu yang lama, walaupun itu sangat-sangat menyakitkan baginya. Poin yang ketiga, godaan masa lalu selalu datang saat proses sulit. Saat proses terasa berat, masa lalu terlihat nyaman. Saat pelayanan berat, ingin kembali ke zona nyaman. Saat hubungan sulit, ingin kembali ke pola lama.
Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh terus ke belakang membuat kita tidak fokus ke depan. Poin yang keempat, Tuhan membawamu maju. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Kalau Tuhan sudah berkata berlalu, jangan kita tarik kembali. Poin yang kelima, masa depanmu lebih besar dari masa lalumu. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depanmu penuh harapan. Jangan tukar masa depan dengan nostalgia yang salah. Saudaraku, bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, putuskan secara sadar untuk tidak mengulang. Dalam doa katakan, Tuhan, saya tidak mau kembali ke masa lalu. Yang kedua, hindari lingkungan yang menarikmu mundur. Pergaulan lama bisa menarik kembali ke kebiasaan lama. Yang ketiga, isi hidup dengan hal yang baru, seperti pelayanan baru, kebiasaan baru, dan disiplin rohani yang baru. Yang keempat, jika jatuh, bangkitlah secara cepat. Jangan tinggal dalam rasa bersalah, tetapi ambil keputusan segera untuk bangkit. Yang kelima, fokus pada tujuan. Tuliskan visi rohanimu. Setiap kali tergoda kembali, ingatlah tujuan itu. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa lalu kami kepadamu. Kami tidak mau kembali ke tempat yang Engkau sudah keluarkan kami. Putuskan ikatan lama, hancurkan kebiasaan lama, kuatkan langkah baru kami. Kami percaya Engkau memimpin kami maju, dan kami menerima berkat-Mu. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan menuntun langkahmu, Tuhan menjaga hidupmu, Tuhan membawa engkau maju. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jika firman ini memberkati saudara, klik like, tulis di komentar, saya tidak kembali ke masa lalu. Bagikan kepada yang membutuhkan, keluargamu, temanmu, atau siapa saja yang membutuhkan. Subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Oase Inspirasi, supaya saudara tidak ketinggalan renungan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.